Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari tugas kelompok kajian budaya masyarakat dengan anggota kelompok Nani Saja, Ulfiatur Rahma, dan Unai Satu Nadia. Dengan dosen pengampu Ibu Pipit Mulia MPD akan menjelaskan tentang rangkuman dari KKN Dharma Karso, yaitu kisah-kisah KKN transformatif daring dari rumah oleh mahasiswi dari UIN Mas Aid Surakarta dengan judul meningkatkan imunitas melalui tutorial memasak bagi para isoman di Desa Bendo. Desa Bendo RT 9 RW 8 merupakan salah satu desa di Kelurahan Daleman, Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Lokasi Desa Bendo terletak di daerah Klaten Utara dan juga termasuk perbatasan antara Kabupaten Klaten dan Boyolali. Sebelum adanya pandemi COVID-19, perekonomian di Desa Bendo RT 9 RW 8 terbilang normal dan baik. Warga bekerja setiap hari dengan aman tanpa adanya pembatasan yang menyulitkan dalam bekerja. Mata pencaharian warga di Desa Bendo sendiri sangat beragam seperti pengusaha, buruh, guru, dan juga pedagang. Di Desa Bendo terdapat beberapa hub industri, yakni Pati Aren dan Mini Sopun yang banyak membuka lapangan pekerjaan baik untuk warga Bendo maupun warga desa lain. Dalam hal ini, hub industri sangat berperan dalam perekonomian warga di Desa Bendo. Selama pandemi berlangsung, terdapat 7 kasus COVID-19 yang terjadi di Desa Bendo RT 9 RW 8. Kasus ini terjadi pada awal tahun 2021 dengan rincian 1 orang sembuh, 5 orang dalam masa penyembuhan atau isolasi, dan juga 1 orang meninggal. Di Desa Bendo, penanganan pasien atau warga yang terkena COVID-19 biasanya ditangani pertama kali oleh pihak keluarga, karena pada awal-awal gejala biasanya hanya pihak keluarga yang tahu. Beberapa upaya yang telah dilakukan untuk mencegah COVID-19 yaitu tokoh masyarakat selalu menghimbau warganya untuk selalu menggunakan masker, menjaga jarak, sering mencuci tangan menggunakan sabun, dan menghimbau agar setiap rumah memiliki hand sanitizer. Selain itu, kegiatan penyemprotan disinfektan juga dilakukan setiap 2 minggu sekali di seluruh desa oleh pemuda dan bapak-bapak warga Desa Bendo. COVID-19 menyebabkan perubahan sosial dalam masyarakat, khususnya masyarakat di Desa Bendo. Perubahan sosial yang pertama antara lain seluruh masyarakat selalu menggunakan masker. Perubahan ini signifikan karena dulu pada awal munculnya COVID-19 banyak warga yang belum begitu peduli akan pentingnya memakai masker, dan banyak warga di desa yang tidak memakai masker. Warga menjadi semakin sadar akan pentingnya cuci tangan, menggunakan sabun, mengonsumsi vitamin, dan juga berolahraga. Selain itu, warga juga menjadi lebih peduli kepada sesama. Pada saat isolasi mandiri, kegiatan sehari-hari yang dilakukan oleh para isoman dikatakan hanya mengulang-ulang hari sebelumnya, seperti saat di pagi hari selalu berjemur dan olahraga bersama di halaman, kemudian menonton televisi, YouTube atau film, memasak, bersih-bersih rumah, dan lain sebagainya. Berikut ini adalah kegiatan rutin yang dilakukan selama isolasi mandiri. Pada saat isolasi mandiri, terdapat masalah yang harus dipecahkan, yaitu selama isolasi mandiri, menu makanan keluarga sering sama setiap harinya. Akibatnya, nafsu makan anggota keluarga yang sedang isolasi mandiri menjadi menurun. Hal tersebut dapat mengakibatkan dampak buruk lainnya, yaitu kemungkinan kebutuhan gizi tidak terpenuhi, sehingga dapat menghambat proses penyembuhan COVID-19. Berikut adalah contoh tabel menu makanan selama seminggu dari salah satu keluarga di Desa Bendo. Mari kita lihat pohon masalah yang ada di Desa Bendo. Selama isolasi mandiri, warga desa tidak memiliki skill dan bahan untuk memasak yang lebih bervariasi. Oleh karena itu, menu makanan sehari-hari sering dengan menu yang sama karena tidak boleh keluar area rumah untuk berbelanja. Nah, hal tersebut mengakibatkan nafsu makan menjadi menurun dan memungkinkan kebutuhan gizi tidak terpenuhi serta dapat menghambat proses penyembuhan
juga akan mengalami tekanan psikologi bagi warga isoman. Melihat masalah yang terjadi, maka harapan warga Desa Bendo ialah memiliki skill dan bahan-bahan untuk memasak yang lebih bervariasi atau memasak makanan favorit selama isolasi mandiri. Bagaimana strategi yang perlu dicapai, yaitu menginisiasi volunteer untuk mengajari cara memasak makanan yang bervariasi dan juga untuk membantu memenuhi kebutuhan bahan-bahan yang lengkap untuk memasak bervariasi selama isolasi mandiri. Rencana aksi yang dilakukan yaitu dengan melaksanakan talk show online dan demonstrasi memasak. Kegiatan pertama yaitu talk show online yang membahas tentang makanan dan memasak bersama relawan. Talk show online ini dilaksanakan melalui Google Meet. Pada saat kegiatan, Informa memberikan kiat dan resep masakan untuk keluarga isolasi agar menu makanannya bervariasi sehingga nafsu makannya meningkat. Salah satu tips yang diberikan oleh volunteer adalah memasak bahan baku yang banyak menjadi 2 jenis masakan dalam bentuk kering dan basah. Dengan dimasak basah atau kering tersebut, maka makanan akan memiliki cita rasa yang berbeda. Dengan itulah, warga yang sedang melakukan isolasi mandiri dapat memasak makanan secara bervariasi. Kemudian, Informan juga menganjurkan warga untuk melihat video tutorial memasak di YouTube untuk mencari inspirasi makanan. Warga juga lebih mengeksplorasi resep-resep masakan yang lebih bervariasi. Kegiatan yang kedua yaitu demonstrasi memasak. Demonstrasi memasak dilakukan untuk mempermudah warga isoman jika ingin praktik memasak. Kesimpulan dari kegiatan KKN dengan sasaran keluarga yang sedang diisolasi mandiri di Desa Bendo RT 8 RW 9 berjalan dengan lancar sesuai dengan rencana aksi. Masalah utama yang dihadapi adalah keluarga yang diisolasi sering makan makanan dengan menu yang tidak bervariasi. Setelah mereka melakukan aksi, keluarga yang diisolasi mandiri memiliki kesempatan mengonsumsi makanan yang bervariasi dengan menerapkan tips-tips yang sudah dijelaskan dalam acara talkshow online. Demikian penjelasan mengenai KKN transformatif dari rumah. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.